Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kian Marasandi. Saya dari kelas 11-4 dengan nomor absen 19. Lalu di sini saya akan menjelaskan perlawanan para rakyat Maluku terhadap Portugis dan VOC. Latar belakang, hubungan baik antara rakyat Maluku dan Portugis itu mulai retak dikarenakan sejumlah masalah politik, ekonomi, dan sosial. Masalah yang paling penting yang menjadi latar belakang perlawanan rakyat Maluku terhadap Portugis adalah adanya politik monopoli perdagangan rempah-rempah. Keserakahan Portugis yang ditunjukkan dengan mematok rendah harga cengkeh membuat rakyat Maluku itu sengsara. Lalu ada praktik monopoli juga dilakukan dengan melarang para penduduk untuk berdagang rempah dengan bangsa lain dan menangkap kapal-kapal dagang penduduk. Di Tidore misalnya, Portugis menembaki kapal-kapal dari Banda yang hendak membeli cengkeh. Selain monopoli perdagangan rempah yang membuat rakyat menderita, bangsa Portugis juga kerap menyebarkan agama Katolik melalui paksaan dan mencampuri urusan internal kerajaan yang ada di Maluku. Tidak tahan dengan sikap sewenang-wenang Portugis, seluruh rakyat Maluku bangkit melawan Portugis. Lalu ada perlawanan rakyat Hito. Perlawanan rakyat Hito mulai dilancarkan pada tahun 1520 dan berlanjut hingga tahun 1525. Di mana pihak Portugis itu menderita dikarenakan kekalahan. Lalu ada 8 tahun berikutnya, Portugis mencoba memengaruhi Hatiwe di Hito bagian selatan untuk menyerang daerah Hito. Lalu ada perlawanan rakyat Ternate dan Tidore. Peperangan mulai dilancarkan oleh rakyat Ternate pada tahun 1530-an. Ketika sultan-sultan mereka dilanggar kedaulatannya oleh para Portugis. Salah satu pejabat Portugis yang paling diburu adalah Tristan de Almeida yang kerap bertindak kasar terhadap sultan yang ada di Maluku. Pada titik ini, Tidore telah bergabung dengan Ternate untuk bersama-sama mengusir para bangsa Portugis. Bahkan pasukan dari Papua dan Jawa dikerahkan untuk memburu Tristan. Merasa kedudukannya terancam, Tristan meminta Antonio Galvão yang berada di Malaka. Armada Galvão yang tiba pada tahun 1556 pun mampu memukul mundur pasukan Tidore di Ternate. Salah satu tokoh perlawanan yang paling terkenal adalah Sultan Khairon yang mulai melakukan serangan pada tahun 1565. Sultan Khairon terus menggempur benteng-benteng Portugis hingga membuat kedudukannya itu terdesak. Lalu ada perlawanan Maluku terhadap bangsa Portugis. Perlawanan ini pertama kali muncul pada tahun 1635 di bawah pimpinan orang yang bernama Kakiali, Kapitan Hito. Saat ia tewas terbunuh, perlawanan selanjutnya diteruskan oleh Kapitan Tulukabesi. Selain beberapa tokoh di atas, salah satu tokoh yang paling terkenal dalam melawan Belanda itu bernama Thomas Matulesi atau yang biasa kita sebut dengan Kapitan Patimura. Kedatangan Belanda kembali pada tahun 1817 mendapat tantangan keras dari rakyat Maluku. Di bawah pimpinan Patimura, ia berhasil mengajar para pemimpin Maluku. Pertempuran yang terjadi di darat dan di laut ini berhasil menghancurkan Belanda, serta merebut benteng Belanda, Duurstede di Saparua. Sayangnya, politik dan adu domba yang dilakukan Belanda berhasil menghentikan perlawanan ini. Patimura bersama tokoh-tokoh yang membantunya mengakhiri pengabdiannya di tiang gantung di Ambon. Salah satu perempuan yang ikut melawan Belanda dalam peperangan Patimura adalah Martha Christina Tiahahu. Ia merupakan seorang putri Kapitan Paulus Tiahahu, seorang kapitan yang juga membantu Patimura. Christina Martha Tiahahu diketahui menggantikan kepemimpinan Patimura yang menyerahkan diri demi rakyat. Sayangnya, perjuangannya harus berhenti ketika ia dibawa ke pengasingan di Jawa dan meninggal dunia. Kolonial pun semakin menerapkan kebijakan
yang berat terhadap rakyat Maluku, terutama rakyat Saparua. Setelah perlawanan rakyat Maluku, monopoli rempah-rempah kembali diberlakukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.